Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. MCU sekarang sudah mengumpulkan laba bersih sekitar 300 triliun rupiah dari sekitar 20-an film yang sudah mereka garap. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang sering kali membuat kita lupa bahwa mereka sesungguhnya pernah bangkrut. Mereka pernah dikalahkan terus-terusan oleh DC, kemudian seringkali mereka itu gagal membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Century Fox, kemudian dengan Columbia Picture, bahkan kemudian dengan Saban. Mereka gagal semuanya membangun hubungan kerjasama yang baik. Tetapi di tengah-tengah keterpurukan itulah akhirnya mereka berpikir dan akhirnya memunculkan sebuah ide. Kevin Feige yang sekarang kita kenal sebagai babonnya MCU itu adalah seorang penyelamat. Apa yang dia lakukan sesungguhnya adalah sesuatu yang bersumber dari falsafah-falsafah yang juga dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Jawa. Saya tentu saja tidak akan menyebut bahwa dia adalah orang Jawa atau orang yang mengenal falsafah Jawa, tetapi kalau Baraya menyimak video ini sampai tuntas, Baraya akan sadar bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan untuk membangun MCU-nya itu memang selaras dengan dasar-dasar falsafah orang Jawa. Pengen tahu? Yuk kita mulai. Di Nusantara kita mengenal ada dua hulu besar dari falsafah kehidupan. Yang pertama itu adalah falsafah yang menganggap bahwa manusia itu adalah bagian dari alam. Manusia itu adalah mikrokosmos dari sebuah makrokosmos. Dan karena itu maka pikiran-pikiran dari orang-orang yang mengandung falsafah ini adalah bahwa kita harus hidup selaras dengan alam, tidak usah terlalu ambisius, tidak usah terlalu pintar dan berhasrat untuk mengejar dunia. Yang paling penting kita hidup nyaman, tentram, enak, tidak menyakiti lingkungan, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Orang-orang Sunda, orang-orang Bali, orang-orang Papua itu sebagian adalah orang-orang yang menganut falsafah seperti ini. Tetapi ada juga falsafah yang kedua yang menempatkan manusia sebagai bagian dari manusia yang lain, bahwa kehidupan itu harus selaras dengan lingkungan, bahwa manusia itu harus mengerti tata krama, bahwa manusia itu harus kenal perannya di mana, statusnya apa dalam masyarakat, dan bagaimana cara dia berperan atau berkontribusi dalam membangun peradaban masyarakat itu. Nah, orang-orang yang membangun falsafah seperti ini diantaranya adalah orang-orang Batak, orang-orang Jawa, orang-orang Makassar, dan sebagainya. Karakteristik dari watak-watak yang pertama itu menghasilkan kebahagiaan, sedangkan falsafah yang kedua itu menghasilkan kesuksesan. Dan pada bagian inilah kita akan mengenal bahwa MCU pun bergerak di bidang ini. Kok ngotot sih ke arah sana? Gini Baraya, kita urutkan beberapa contohnya saja ya. Yang pertama adalah bahwa karakteristik orang-orang Jawa itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau lepas dari leluhur mereka, dari identitas kebangsaan mereka, kesukuan mereka. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan membawa-bawa hasil-hasil kebudayaan dari leluhur mereka. Misalkan bahasa mereka yang selalu mereka gunakan ketika ketemu sama orang Jawa yang lainnya, dimanapun mereka berada, begitu ya. Nah, karena kengototan mereka terhadap hasil-hasil dari tradisi masa lampau mereka, maka karya-karya seni mereka juga lebih dikenal. Misalkan keris, terus wayang kulit gitu ya, atau batik, itu dikenal oleh penduduk Nusantara bahkan dunia lebih daripada hasil-hasil kebudayaan suku-suku yang lain. Selain juga karena mereka memang mayoritas di Indonesia, tapi yang lebih penting adalah bahwa mereka itu selalu memperkenalkan itu kepada masyarakat yang lain. Jadi identitas dari masa lalu itu mereka pegang teguh begitu. Nah, ini juga yang dijadikan sebagai salah satu alasan kenapa MCU menjadi sukses. Ketika Kevin Feige itu ditanya, Pak, kenapa sih MCU bisa sukses? Maka alasan pertama yang dia kemukakan adalah bahwa mereka tidak pernah mau lepas dari cerita masa lampaunya, dari asal-usulnya, yaitu apa? Komik. Jadi MCU itu selalu menampilkan tokoh-tokoh yang sudah menjadi ikon di komik itu dan tidak mengubah secara signifikan penampilannya, kekuatannya, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan ketika tokoh-tokoh komik yang dimaksud itu adalah tokoh-tokoh yang tidak populer. Misalkan kita lihat begini ya Baraya, di masa lampau itu Black Panther itu tidak disukai. Alasannya apa? Alasan rasial. Dia hitam dan dia membawa kebudayaan Afrika. Tetapi di tangan MCU itu dinaikkan walaupun risikonya besar bahwa itu tidak akan laku karena masalah-masalah rasial, dia tidak peduli, dia tampilkan aja. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari tradisi masa lalu mereka. Black Panther itu ada di dalam komiknya. Atau Captain Marvel misalkan. Kan begini Baraya, tradisi di Hollywood itu kurang lebihnya seperti ini. Kalau film superhero, boga lakonnya pasti laki-laki.
karena susah untuk membayangkan perempuan gelut dan dia memiliki kekuatan yang sangar, itu susah mereka bayangkan. Gitulah orang-orang Hollywood berpikir. Dan kalaupun si boga lakonnya superhero itu adalah perempuan, maka yang ditonjolkan itu adalah pasti sisi sensualitasnya. Jadi misalkan Tomb Raider itu boga lakon, itu jagoan, hebat. Tapi kan yang ditampilkan itu bukan kehebatannya, yang ditampilkan itu adalah lekuk tubuhnya dan bibirnya yang sangat seksi itu. Atau misalkan Wonder Woman juga kan kurang lebih seperti itu, singset apa kayak gimana. Jadi yang ditonjolkan itu adalah seperti itu. Tetapi di Marvel, karena cerita awalnya misalkan Captain America itu adalah seperti itu, ya ketika tampil jadi MCU ya tidak ditonjolkan sisi sensualitasnya itu. Bahkan beberapa sisi di antara itu kan kontroversial karena misalkan memiliki masalah seksual yang berbeda dengan yang lain, misalkan seperti itu. Mereka berani aja tampilkan seperti itu. Apa alasannya? Karena mereka tidak mau beranjak terlalu jauh dari asal mula mereka, yaitu komik. Dan ini sangat penting karena ketika kita nonton film Marvel, biasanya itu digerakkan gara-gara kita pernah nonton komiknya dan kita membayangkan bahwa seandainya komik ini menjadi kisah nyata atau seandainya komik ini mempunyai live actionnya gitu kan, seperti itu. Jangan sampai kayak film Dragon Ball misalkan, ini kan masalah di Hollywood itu seperti ini, terlalu putih mereka itu. Jadi film Dragon Ball, saya tuh senang banget, film kartun yang paling saya suka dulu itu dan komik yang paling menginspirasi kehidupan saya itu adalah komik Dragon Ball nomor 41. Saya membayangkan betapa kerennya seandainya ini ada di dunia nyata, bla 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 gitu. Pokoknya mah seneng banget. Ketika itu muncul filmnya di Hollywood, Dragon Ball, gak sama persis dengan masa lalunya, gak sama dengan komiknya. Kok Son Goku-nya jadi kuliah, kok Son Goku-nya jadi bule, Kamehameha-nya jelek dan lain sebagainya. Atau misalkan film Godzilla gitu ya, Godzilla Jepang kan itu gitu, gitu ya. Itu pernah kan dirubah sama Hollywood itu jadi Godzilla T-Rex gitu. Jadi benar-benar gak sesuai dengan citra masa lalunya, gak sesuai dengan karakter masa lalunya, dan itu benar-benar mengecewakan. Nah, MCU gak seperti itu, walaupun itu gak cocok sama sekali misalkan dengan karakteristik penonton, gak peduli, yang penting masa lalu mereka identitasnya dipertahankan seperti itu. Ya begitu saja gitu. Bahkan saking mereka tidak mau lepas dari masa lalu mereka, dari asal-usul mereka itu Stan Lee selalu muncul sebagai cameo-cameo di film-filmnya gitu ya. Kadang-kadang dia jadi sopir bis sekolah gitu ya. Kadang-kadang dia jadi polisi, kadang-kadang dia berperan sebagai apa? Ya, callback itu yang narik Mjolnir itu dan sebagainya. Pokoknya tokoh itu selalu muncul. Kenapa? Karena tokoh itu adalah yang pertama menciptakan Marvel Universe. Udah tua tetapi tetap ditampilkan di situ 1-2 kali yang membuat penonton itu tertawa. Kenapa penonton itu tertawa? Karena penonton tahu siapa dia. Dan kenapa penonton tahu siapa dia dan membuatnya tertawa? Karena Marvel memang tidak pernah mau memisahkan antara masa lalunya, asal-usulnya, pencipta dari Marvel itu dengan film-film yang sekarang sukses. Luar biasa. Ternyata falsafah Jawa itu sampai sekarang dipegang teguh oleh orang-orang MCU. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tentang bagaimana kemampuan mereka dalam beradaptasi. Coba kita lihat misalkan karakteristik orang-orang Jawa. Atau ginilah, kalau misalkan lihat dulu suku yang lain sebagai pembanding, bukan berarti merendahkan ya. Kita misalkan kenal sama orang Batak. Orang Batak itu yang kita pahami dalam benak kita itu, kalau dia kaya berarti pengacara, kalau dia miskin berarti sopir angkot. Gak ada yang lain. Jadi maksudnya itu udah menjadi profesi yang khas dari suku bangsa tertentu gitu. Seperti itu. Kalau saya misalkan tinggal di Bandung gitu, kalau ketemu sama tukang cukur pasti orang Garut, ketemu sama orang tukang rujak bebek pasti orang Garut, ketemu sama tukang gali ini orang Majalengka gitu. Jadi setiap suku itu biasanya memang memiliki karakter dan ciri khas masing-masing, kecuali Jawa. Orang Jawa itu bisa ditempatkan dimanapun dan memang ada di mana-mana gitu. Kita tidak akan menemukan satu wilayah di Indonesia yang nggak ada orang Jawanya. Dan profesi manapun di Indonesia pasti ada orang Jawanya. Presiden orang Jawa, menterinya orang Jawa, tukang gali kubur orang Jawa juga, tukang copet keliling itu orang Jawa juga ada di situ. Jadi semua profesi itu ternyata ada orang Jawanya, tidak memiliki kekhasan seperti orang Batak atau orang Sunda dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena orang Jawa itu memiliki kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa. Mereka sabar ketika jadi anak buah dan ketika menjadi bos mereka menjadi orang yang kuat. MCU tepat ada di posisi seperti itu. Dia bisa ada di mana-mana, dia bisa bergaul dengan siapa-siapa. Banyak sekali alasannya, tetapi salah satu alasannya adalah kemampuan mereka dalam beradaptasi untuk menghubungkan antara realita dengan imajinasi. Misalkan seperti ini, film-film yang idealis itu biasanya adalah film-film yang nggak laku. Dan film-film yang laku itu biasanya adalah film-film yang nggak sesuai sains.
Misalkan seperti itu, atau misalkan kita bayangkan film Interstellar gitu ya, itu kan idealis sekali. Jadi ada banyak cerita-cerita di situ yang itu akurat sekali dengan sains. Ya tidak sepenuhnya akurat, tetapi saya pikir itu adalah salah satu film paling akurat. Tetapi ketika kita menontonnya ngantuk banget, kita baru terhuyung-huyung, baru kaget gimana gitu. Setelah kita masuk ke endingnya, di pertengahan kita apa sih maksudnya ini, garing banget, ngantuk, kan seperti itu. Kenapa? Karena itu filmnya terlalu idealis. Atau misalkan kita masuk ke yang lain, franchise Fast and Furious, itu membuat kita berdecak kagum, kaget, tegang, terbawa suasana. Tapi kalau seandainya yang nontonnya itu adalah orang yang cerdas, orang yang pinter, orang itu pasti langsung nepok jidat mertua melihat film yang semacam ini. Kan gak masuk, dia rame, tapi kan gak masuk akal gitu. Masa ada 2 mobil sedan dimodif doang rangkanya, kemudian pakai narik brankas baja yang dilindungi oleh dinding beton, kok bisa keangkat, terus bisa dipakai balapan juga. Itu logika sainsnya di mana? Gak nyambung. Iya keren sih, oke, lucu, penuh ledakan, penuh tabrakan, penuh kebut-kebutan, penuh dengan orang-orang yang hebat, tapi kan gak masuk akal gitu. Nah, film MCU itu adalah film-film yang bisa merangkul keduanya. Dia idealis misalkan dalam sains, dalam penjelasan-penjelasan ilmiah. Misalkan kenapa Tony Stark itu ya, baju kondangannya selalu seperti itu. Penjelasan ilmiahnya bisa dipahami. Bahkan rumah editor berkali-kali menunjukkan bahwa penjelasan-penjelasan dalam MCU itu masuk akal gitu, atau masuk dunia sains misalkan seperti itu. Atau kenapa alasan Thanos berbuat seperti ini. Itu sampai detik ini filosof-filosof besar di Amerika Serikat itu masih berdebat apakah alasan dari Thanos itu benar atau salah, apakah Thanos itu jahat atau tidak, itu masih diperdebatkan, yang menunjukkan bahwa dalam sisi sains, dalam sisi yang lebih besar lagi, itu memang sesuatu yang layak untuk diperbincangkan. Tetapi untuk masyarakat umum, masyarakat kelas bawah kayak kita, yang miskin-miskin, yang kurang ilmu pengetahuannya, kita tetap terkagum-kagum dengan itu gitu, yang menunjukkan bahwa MCU itu sukses untuk bisa merangkul semua kalangan karena kemampuan mereka dalam beradaptasi. Bahkan kalau Baraya misalkan lihat rate-nya di Rotten kayak gitu, itu kan nilainya selalu 90 ke atas atau 80 ke atas. Sesuatu yang sangat luar biasa. Gitulah ya Baraya ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, apa karakteristik Jawa atau falsafah Jawa yang kemudian membuat mereka itu bisa menjadi lebih maju, yaitu nepotisme. Loh kok bisa nepotisme? Bukan nepotisme itu adalah sesuatu yang sangat buruk? Ya, enggak juga Baraya, saya ingin jelaskan ini dari latarnya dulu. Jadi begini, kan MCU itu sejak awal pengen membangun film-film yang diterima oleh semua kalangan. Karena ingin diterima oleh semua kalangan, maka mereka itu harus menampilkan tokoh-tokoh atau karakter-karakter juga dari semua kalangan. Jadi bukan hanya bule, tetapi yang hitam ada, yang sipit ada gitu ya. Kemudian dari latar budaya dan agama yang berbeda-beda, dari Buddhisme ada, kemudian dari Islam ada, begitu ya. Kita lihat misalkan yang latarnya adalah Muslim dan hitam, misalkan T'Challa itu yang Black Panther itu. Nah, T'Challa itu sebenarnya latarnya itu adalah Mansa Musa. Jadi Stan Lee ketika dia sedang merancang karakteristik Black Panther itu mikirnya adalah Mansa Musa. Karakteristik orang yang menjadi kaisar, menjadi orang paling berkuasa di kerajaannya, menguasai segala macam, dan dia adalah orang yang tercatat paling kaya sepanjang sejarah. Seperti itu. Maka diciptakanlah karakter T'Challa itu yang karakteristiknya sama dengan Mansa Musa. Dia penguasa, dia sangat kaya, dan dia hitam. Dari mana kekayaannya? Dari tambang vibranium, sama seperti Mansa Musa yang memiliki tambang emas. Berapa kekayaannya? Sekitar 10.000 kali lebih kaya daripada Bruce Wayne, dan sekitar 9.000 kali lebih kaya daripada Tony Stark. Ini akan memunculkan sesuatu yang sangat disukai oleh orang-orang Afrika. Oh, jadi orang Afrika nonton MCU. Tetapi di sisi lain, ini akan membuat orang-orang Amerika Serikat marah. Karena Amerika Serikat yang rasis pada waktu itu nampilin superhero hitam aja, itu gak suka. Apalagi kalau superhero itu kekayaannya jauh di atas orang-orang bule. Itu menyakiti sifat rasis mereka itu. Nah, ini masalahnya di situ. Maka apa solusinya? Nepotisme tadi itu. Bagaimana maksud nepotisme itu? Gini, si tokoh-tokoh yang dikira tidak akan populer atau tokoh-tokoh yang dikira akan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, itu akan digantelkan, disandingkan dengan tokoh-tokoh yang sudah memiliki citra positif dalam masyarakat. Nah, si Black Panther ini komiknya nggak laku.
di zaman dulu itu, tetapi dia harus ditampilkan oleh MCU karena itu adalah identitasnya. Gimana cara naikinnya? Dia cerita Black Panther itu harus ditempatkan di antara film-film lain yang berkesinambungan sehingga penonton itu dipaksa untuk nonton Black Panther kalau dia mau tahu seluruh alur dari kisahnya. Kan kita gak mungkin bisa misalkan ngerti Infinity War atau Endgame gitu tanpa kita nonton film Black Panther-nya gitu. Kan seperti itu ya. Jadi itu ditempatkan di situ, di tempat yang sangat strategis, jadi jembatan sehingga orang terpaksa harus nonton itu. Jadi akhirnya apa? Black Panther-nya jadi terkenal. Begitu, dan bahkan Black Panther menjadi salah satu film yang paling digemari di antara semua produk-produk MCU. Begitu. Nah, tetapi nepotisme ini bukan hanya terjadi di dalam layar, bukan hanya terjadi di Marvel Universe dalam bentuk filmnya. Di latar mereka, di behind scene mereka, mereka juga menjalankan nepotisme yang sangat kuat. Yaitu ketika pentolan-pentolan MCU misalkan mau nyari sutradara, mereka nyari orang-orang yang sudah mereka kenal, nyari aktor-aktor yang sudah mereka kenal, dan setelah itu mereka akan berupaya sebisa mungkin untuk akrab dengan mereka. Makanya di MCU itu jarang ada yang dipecat. Di MCU itu jarang ada yang diganti. Iron Man-nya ya yang dari dulu sampai sekarang ya itu-itu aja. Captain Amerikanya dari dulu sampai sekarang ya itu-itu aja. Ditangani oleh sutradara yang itu-itu aja juga semuanya. Ini berbeda sekali dengan DC. Misalkan jadi DC itu kemarin Joker-nya gonta-ganti, Batman-nya gonta-ganti juga. Kemudian bahkan sutradaranya gonta-ganti. Sedemikian sampai di sebuah film itu ada versi Zack Snyder dan ada versi yang aslinya. Dua-duanya dirilis gitu ke publik yang menunjukkan bahwa mereka itu ada konflik besar di dalamnya. Udah mereka konflik sama fans, mereka konflik juga dengan Disney. Ya pokoknya banyak keributan di situ. Nah, MCU tidak mengalami hal yang semacam itu karena mereka bekerja sama dengan orang-orang yang sudah mereka kenal dan mereka tidak lagi membutuhkan adaptasi dan penyesuaian diri dengan orang lain atau pihak lain. Nah, inilah positifnya nepotisme. Jadi kalau misalkan Baraya ketemu sama sekolah-sekolah Cina misalkan atau perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia yang kaya-kaya, yang tajir-tajir itu, metodenya adalah nepotisme karena nepotisme itu adalah sesuatu yang sangat efisien dan efektif. Bayangkan, ketika Baraya ngerekrut seseorang, Baraya nggak usah ngadain seleksi, Baraya nggak usah ngadain ini itu, nggak usah lagi nanti ada adaptasi, nanti kalau ribut juga nggak akan terlalu berbahaya, nggak akan terlalu panjang dan sebagainya, karena sebelumnya sudah saling kenal. Begitu. Nah, kenapa sekarang nepotisme di Indonesia dianggap buruk atau oleh orang-orang Jawa dianggap buruk? Karena kita mengkhianati semangat nepotisme itu. Kok bisa? Gini ceritanya Baraya, ini nepotisme yang asli ya, yang asli. Saya bos. Kemudian saya mencari orang yang bisa bekerja sama dengan saya. Saya butuh manajer. Saya rekrut manajer. Nah, kenapa? Karena saya merekrut orang yang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian orang yang saya rekrut itu, wah, saya jadi manajer? Iya, serius? Iya. Dia langsung sungkem, langsung nangis-nangis. Makasih Pak, terima kasih atas pekerjaan ini. Lalu dalam hatinya dia bersumpah, karena saya sudah diangkat seperti ini, maka saya akan bekerja menjadi sebaik-baiknya. Saya akan balas budi. Saya akan balas utang kehormatan saya dengan kinerja yang sebaik-baiknya, dengan dedikasi yang sebaik-baiknya. Kan seperti itu. Nah, itu yang aslinya seperti itu. Nah, kalau nepotisme yang kita kenal sekarang, itu nepotisme yang palsu, yang kebalik. Saya manajer, saya bos, saya membutuhkan sekretaris, siapa yang bisa saya angkat? Maka saya, ada orang yang kenal sama saya, langsung diangkat, gitu aja. Dia nggak kenal kompetensinya, dia nggak ngerti apa-apa, pokoknya dia teman saya, angkat. Dan setelah diangkat seperti itu, yang diangkatnya santuy. Ternyata bos saya itu adalah teman dari teman Akiti Gigir, bibinya ipar saya. Ya udah, santai aja, saya nggak usah ngapa-ngapain karena saya nggak akan ditegur karena kenalan saya. Akhirnya apa? Dia tidak amanah, ongkang-ongkang kaki, dan akhirnya perusahaan itu jebol semuanya. Begitu kan? Nah, jadi nepotisme yang pertama itu adalah nepotisme yang asli, yang itu dipakai oleh MCU sehingga mereka kompak dari dulu sampai sekarang. Kalaupun ada konflik, konfliknya tidak terdengar sampai luar. Karena nepotisme. Sedangkan kita sekarang di Indonesia mengkhianati nepotisme itu dan malah menganggap nepotisme itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak amanah, tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan tradisi kita. Oke, itu saja ya. Ya, sebenarnya banyak sekali sih contoh-contoh yang lain tentang bagaimana MCU itu membangun karakteristik kemajuan mereka itu dari falsafah Jawa. Tapi karena saya terlalu capek untuk mencocokologikannya, jadi kita akhiri saja sampai sini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.